Hello, what's up guys? Bertemu lagi dengan gue Mas Lang di Mas Lang Studio. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat label baju di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai ya teman-teman tutorialnya. Seperti biasa, kita import semua bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kita import semua bahan-bahannya yang kita butuhkan ya teman-teman. Kita import semua bahan-bahannya yang kita butuhkan dalam pembuatan label baju ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah, seperti biasa kita akan membentuk new dokumen ya teman-teman. Kita akan membentuk new dokumen. Kita tunggu sampai terbentuk new dokumennya ya teman-teman. Lalu kalau sudah mau muncul gini ya teman-teman, kita tunggu sampai muncul tulisannya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung mengetikkan ukurannya ya teman-teman. Dengan ukuran cm kita ketikkan, panjangnya itu kita buat 4 saja ya teman-teman. Panjangnya kita akan buat 4. Lalu tingginya kita akan buat 5 ya teman-teman, ataupun 7 saja ya teman-teman. Kalau 5 kan terlalu kecil itu teman-teman. Lalu klik create kalau sudah ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung seret-seret bahan-bahannya ya teman-teman. Kita akan langsung seret bahan-bahannya yang kita sudah persiapkan tadi ya teman-teman. Kita akan langsung seret ke project kita ini ya teman-teman. Langsung saja kita seret yang gambar bunga fintechnya ini ya teman-teman. Kita langsung kita close kalau sudah, supaya tidak memenuhi layar gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung membuat rectangle tool ya teman-teman. Kita akan membuat kotakan panjang di bawah ini ya teman-teman. Kita akan buat dengan langsung kita tarik ya teman-teman. Warnanya itu kita buat pink ya teman-teman. Kita buat pink apa ya teman, pink muslim gitu ya teman-teman. Dengan kodenya itu ya teman-teman. Kita akan langsung kembali ke layar tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung Ctrl T ya teman-teman. Kita akan langsung kecilkan supaya tidak terlalu besar gitu ya teman-teman. Kan tadi terlalu besar gitu ya teman-teman. Lalu kita akan kita duplikat teman-teman. Kita Alt langsung diseret gitu ya teman-teman untuk menduplikat. Langsung kita atur-atur lagi gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan import bahan yang lingkaran ini ya teman-teman. Lingkaran ini kita akan langsung taruh tengah untuk menempatkan gambar dari gadis ya teman-teman. Kita tempatkan di tengah. Kalau sudah, kita akan langsung close ya teman-teman, kayak bahan tadi. Selanjutnya kita akan langsung membuat lingkaran ya teman-teman. Kita akan membuat lingkaran buat bisa memasukkan gambarnya gitu ya teman-teman, supaya gambarnya itu bisa dimasukkan ke sebuah shape gitu ya teman-teman. Kita buat warnanya itu jadi putih ya teman-teman, supaya beda sama belakangnya kan sudah warna pink gitu ya teman-teman. Kita restore layar ya teman-teman, supaya bisa dimasukin gambar. Langsung kita Ctrl T, langsung kita atur-atur lagi gitu ya teman-teman. Lalu kita tempatkan di posisi yang center gitu ya teman-teman. Lalu kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita geser-geser ya teman-teman. Kita geser-geser. Selanjutnya kita Ctrl T lagi, langsung kita agak besarkan karena tadi terlalu banyak kayak sisa di pinggirnya gitu ya teman-teman. Langsung kita atur-atur lagi ya teman-teman. Kita agak bawahkan. Lalu kita centang kalau sudah. Lalu kita lihat apakah sudah pas gitu ya teman-teman. Kalau sudah pas ya kita langsung akan import bahan selanjutnya gitu ya teman-teman.
Lalu kita taruh dulu ya bagian paling atas ya teman-teman, supaya tidak tertumpuk sama belakangnya tadi. Kita import juga warna yang garisnya ini ya teman-teman, kita posisikan di posisi yang center gitu ya teman-teman, di posisi tengah. Langsung kita clipping mask ya teman-teman, supaya masuk ke mask yang kita buat tadi teman-teman, shape yang kita buat tadi gitu ya teman-teman. Kita buat round rectangle tool itu ya teman-teman, untuk membentuk kayak bulatan panjang di atas itu ya teman-teman. Bulatan panjangnya gini akan kita langsung isikan ya teman-teman, kita akan langsung isikan itu nanti dengan tulisan gitu ya teman-teman. Kita atur-atur lagi sampai kelihatannya pas gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung memberikan tulisannya teman-teman. Kita akan langsung mengetikkan sebuah tulisan, tapi kita sebelum mengisikan kita restore layer teman-teman, supaya bisa diketikkan sebuah tulisan gitu ya teman-teman. Soalnya kalau nggak di restore layer, otomatis ya shape-nya itu akan langsung kayak terbentuk lagi gitu ya teman-teman. Jadi makanya kita restore layer itu supaya bisa diberikan tulisan ya teman-teman, supaya nggak ada garis-garis pinggirnya gitu. Kita ketikkan Maria Muslim CO ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan Maria Muslim CO di bagian tulisannya ini ya teman-teman. Lalu warnanya akan saya ganti menjadi hitam supaya tidak sama dengan backgroundnya gitu ya teman-teman, supaya tidak mati warna sama backgroundnya. Lalu ini yang di bagian font hurufnya kita akan langsung ganti ya teman-teman. Kita akan langsung ganti font hurufnya itu menjadi Kringkes ya teman-teman. Kita akan langsung ganti menjadi Kringkes. Kalau di rumah teman-teman nggak ada font huruf Kringkes ya silahkan teman-teman download di Google ya teman-teman. Silahkan teman-teman download di Google, cara downloadnya gampang kok, tinggal ketikkan font huruf Kringkes saja sudah ketemu pastinya. Lalu kita akan langsung atur-atur lagi ya teman-teman, kita atur-atur lagi sampai pas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung close. Kalau bahan-bahannya sudah tidak terpakai langsung di close ya teman-teman. Lalu kita import juga yang gambar Facebooknya ini ya teman-teman, karena di bagian bawah dari label baju ini kita akan langsung berikan kayak sosmed gitu ya teman-teman, supaya tidak terlalu kosong kan ya. Kalau ada sosmednya juga kan ya ordernya jadi lebih mudah gitu ya teman-teman. Kita atur-atur lagi sampai pas ya teman-teman. Kita atur-atur sampai pas. Sabar ya teman-teman, kalau desain itu memang harus membutuhkan kesabaran, jadi nggak bisa angsal desain gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau desain itu saran saya ya moodnya itu ya harus baik juga ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung ketikkan di bagian bawahnya ini ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan sebuah moto dari kayak label baju ini ya teman-teman. Saya ketikkan beauty inside outside, beauty inside syari outside ya teman-teman. Sebagai contoh saya ketikkan beauty inside syari outside ya teman-teman. Dengan font hurufnya ya tetap Kringkes ya teman-teman. Lalu akan saya kecilkan ya teman-teman. Akan saya kecilkan itu enaknya berapa ya teman-teman? Tulisannya itu 6,1 pt kiranya cukup ya teman-teman. Langsung kita akan langsung seret agak ke tengah ya teman-teman, soalnya tadi terlalu ke pinggir gitu ya teman-teman. Jadi kita posisikan di posisi center. Lalu selanjutnya kita akan langsung berikan tulisan-tulisan Facebook ini ya teman-teman. Kita akan isikan sosmednya ini ya teman-teman. Saya ketikkan Facebooknya, nama Facebook dari sosmednya ini ya, baju ini ya. Sebagai contoh saya ketikkan Dewi Ratih ya teman-teman. Dengan warnanya itu saya buat pink ya teman-teman, supaya selaras sama backgroundnya tadi. Kan terlalu banyak pink gitu ya teman-teman, jadi tulisannya mending pink juga gitu. Font hurufnya akan saya ganti menjadi Minion Pro ya teman-teman. Kalau di rumah teman-teman nggak ada ya silahkan di download gitu ya teman-teman, silahkan download di Google. Lalu ukurannya akan saya ganti menjadi
9,22 pt ya teman-teman. Langsung saya seret akan agak ketengahkan gitu ya teman-teman. Ini kita buat yang full saja sudah cukup. Langsung klik move tool, kita akan langsung taruh di samping Facebooknya ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan langsung menduplikatnya ya teman-teman. Klik ALT langsung diseret gitu ya teman-teman. Lalu yang keduanya ini kita akan langsung isikan ya teman-teman, nomor dari WA si bajunya ini ya teman-teman, ataupun sosmed dari si pemesan bajunya ini ya teman-teman, pemesan label bajunya ini maksudnya teman-teman. Pokoknya di rumah teman-teman atur-atur aja gitu ya teman-teman. Saran saya kalau desain itu ya pakai mouse ya teman-teman, jangan sampai nggak pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse ya kayak agak ribet gitu ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung di grup ya teman-teman. Kita langsung grup, kita namai depan label ya teman-teman. Kita namai depan label baju ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan langsung kita lihat bahan yang selanjutnya. Kita akan langsung berikan yang mau buat yang bagian belakangnya gitu ya teman-teman. Jadi kita akan buat depan dan belakangnya. Langsung kita tutup matanya supaya nggak kelihatan ya teman-teman, karena kita akan membuat bagian belakangnya ya teman-teman. Langsung kita import bahan-bahan yang kita butuhkan, tinggal diseret-seret ya teman-teman. Langsung kita seret ke project kita. Selanjutnya kita akan langsung tempatkan di project ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan langsung atur lagi teman-teman. Kita buat new layer ya teman-teman, karena kita akan buat background pink juga ya teman-teman. Kita tutup matanya yang di bunga fintechnya ini ya teman-teman. Langsung kita close juga yang background putihnya ini. Kita langsung tumpahin dengan pen bucket tool ya teman-teman. Kita tumpahin dengan warna yang pink tadi ya teman-teman. Langsung kita akan langsung lihatkan lagi yang bunga fintechnya ini. Kita akan langsung buka-buka matanya lagi gitu ya teman-teman. Langsung tempatkan bunga pinknya itu di bagian atas bunga fintech ya teman-teman, supaya tidak tertutup, karena kita akan menghilangkan bagian atasnya gitu ya teman-teman. Langsung kita akan seleksi dengan rectangle itu ya teman-teman. Langsung kita klik delete, langsung hilang ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan langsung apa ya teman-teman, klik move tool lagi, klik rectangle ya teman-teman. Kita akan membentuk kayak kotaan panjang tadi ya teman-teman. Kita akan membentuk di bagian belakangnya. Kita juga akan langsung berikan kotak panjang. Kita tumpahin warnanya itu warna putih ya teman-teman. Kita akan berikan warna putih. Langsung klik move tool, langsung Ctrl D ya teman-teman. Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya ini ya teman-teman. Langsung kita Ctrl T, langsung kita agak kecilkan lagi ya teman-teman, karena tadi kita kayak agak kebesaran gitu ya teman-teman. Jadi kita akan langsung atur-atur lagi. Kita duplikat juga ya teman-teman. Langsung kita agak besarkan teman-teman. Kita besarkan karena kita akan menuliskan kayak kode size kayak seperti itulah ya teman-teman. Kita akan menuliskan kayak tulisan-tulisan di belakang label baju ya teman-teman, kayak biasanya. Langsung selanjutnya kita akan langsung duplikat menjadi 3 ya teman-teman. Kita ALT, langsung seret, klik ALT lagi, langsung seret gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau menduplikat itu
ada dua ya teman-teman, biasanya diklik Ctrl J ataupun diklik ALT langsung seret gitu ya teman-teman. Tapi biasanya kalau mendesain itu kalau sudah di project ya mending klik ALT langsung copy gitu ya teman-teman, langsung diseret gitu ya. Lalu kita atur-atur lagi yang di bagian putihnya, karena putihnya ini kayak posisinya kurang pas gitu ya teman-teman. Langsung kita akan pasangkan yang ini ya teman-teman, kayak gambaran save yang ini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman tidak ada save kayak gini ya teman-teman, silahkan teman-teman download file PSD-nya di link deskripsi ya teman-teman. Karena untuk teman-teman belajar juga biar mudah, saya cantumkan di link deskripsi, tinggal teman-teman belajar gitu. Selanjutnya kita akan membentuk sebuah seleksi rectangle ya teman-teman. Kita akan berikan warnanya itu warna pink ya teman-teman, sesuai dengan tema kita hari ini yang suka pink-pinkan ya teman-teman. Dan kita atur-atur lagi sampai kiranya pas ya teman-teman. Kita Ctrl Z, kita bentuk new layer lagi ya teman-teman, karena tadi tidak ada new layer jadi menumpuk sama belakangnya ya teman-teman. Jadi kalau membuat pen bagel tool biasanya itu diklik new layer dulu ya teman-teman, jangan langsung ditumpahin, karena kalau langsung ditumpahin biasanya satu paket sama belakangnya gitu ya teman-teman, jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kalau membuatnya dibuat new layernya dulu ya teman-teman. Klik Ctrl T, langsung kita kecilkan lagi ya teman-teman, langsung kita centang kalau sudah. Selanjutnya kita atur lagi, kita klik ALT, langsung kita duplikat ya teman-teman. Langsung gini, yang bagian shape-nya ini juga kita akan langsung agak ke bawahkan ya teman-teman, karena tadi kan kayak terlalu ke atas gitu ya teman-teman, jadi kita akan langsung agak ke bawahkan. Selanjutnya kita akan langsung memberikan tulisan seperti kayak yang di depan tadi ya teman-teman. Kan kalau di depan tadi tulisannya Maria Muslim CO ya teman-teman, bagian belakangnya juga harus gitu ya teman-teman. Jadi depan belakangnya itu tulisannya sama, cuma ukurannya yang agak berbeda gitu ya teman-teman. Kalau yang di bagian belakang dibuat agak besar ya teman-teman, karena sisanya ini ya juga agak banyak gitu ya teman-teman, jadi kita buat agak besar ya. Dengan font huruf Kringkas kita ukurannya itu ya 18,9 kiranya cukup ya teman-teman. Warnanya juga kita akan langsung ganti menjadi putih ya teman-teman. Warnanya kita ganti putih, lalu kita akan langsung blending option, kita akan memberikan stroke ya teman-teman. Kita akan berikan stroke-nya itu warna hitam ya teman-teman. Kita akan langsung berikan stroke-nya itu warna hitam, langsung kita kecilkan size-nya ya teman-teman, supaya pas gitu ya teman-teman sama tulisannya. Kalau size-nya terlalu besar-besar ya kayak nggak enak dilihat gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung klik ALT, langsung diseret ya teman-teman untuk berduplikat. Langsung kita ganti yang keduanya ini Maria Muslim ya teman-teman, kita ganti tulisannya itu menjadi Muslim. Sebagai contoh saya tuliskan Muslim, langsung kita duplikat lagi teman-teman, klik ALT langsung seret. Yang ketiganya ini kita akan langsung buat apa ya teman-teman, namanya itu kita buat menjadi C.O ya teman-teman, Maria Muslim CO ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung atur-atur ya teman-teman. Kita atur-atur sampai kiranya pas ya teman-teman. Lalu yang CO nya ini kita agak kecilkan ya teman-teman, kita akan agak kecilkan. Selanjutnya kita taruh di samping tulisan Muslim ini ya teman-teman. Kita atur-atur lagi, kita taruh samping ya teman-teman.
Ataupun enaknya kalau di samping muslim ya juga nggak apa-apa teman-teman, karena kalau di bawah ini kayak nggak pas gitu ya teman-teman. Kita agak atur ke samping kiri ya teman-teman, langsung CU nya itu kita agak kanankan. Lalu selanjutnya kita shift langsung di sel KB ya teman-teman, kita Ctrl T langsung kita kecilkan ya teman-teman. Kita atur-atur lagi sampai pas, langsung klik centang kalau sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung berikan kayak sosmed gitu ya teman-teman. Kita akan berikan sosmed ya teman-teman. Kita berikan sosmed seperti kayak WA dan Facebooknya tadi ya teman-teman. Pokoknya depan belakang dikira kayak agak sama gitu ya teman-teman. Pokok kiranya agak sama gitu ya teman-teman. Langsung kita import juga yang Facebooknya ini ya teman-teman. Kita import Facebooknya ini kan sudah di format PNG ya teman-teman, jadi nggak usah hilangin backgroundnya lagi, jadi lebih gampang. Jadi kalau teman-teman mau buat bahan-bahannya kayak yang mau diimport di Photoshop, lebih enak kalau filenya itu PNG ya teman-teman, karena nggak usah ngilangin lagi backgroundnya. Langsung kita akan langsung tempatkan di atas WA ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung atur-atur lagi ya teman-teman. Kita atur-atur enaknya itu gimana gitu ya teman-teman. Soalnya ini ya juga tempatnya ngepres itu ya teman-teman, jadi kita akan langsung coba ketikkan saja ya teman-teman. Nanti kalau kurang pas ya tinggal dihilangin beberapa kayak save gitu ya teman-teman. Kita ketikkan yang Facebooknya seperti depan tadi ya teman-teman, Dewi Rate 2. Lalu font hurufnya kita akan langsung ganti menjadi apa ya teman-teman, kita ganti menjadi Baskerville All Face Regularities, pokoknya itu ya teman-teman. Ukurannya itu kita buat berapa ya teman-teman, agak kecil ya teman-teman, kita buat 6,4 PT ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung berikan blending option. Kita berikan stroke warna hitam ya teman-teman. Langsung kita agak kecilkan, lalu klik OK ya teman-teman. Kalau sudah, klik move tool, langsung kita atur-atur lagi ya teman-teman. Klik ALT, langsung kita duplikat. Yang bagian keduanya ini kita isikan nomor WA ya teman-teman. Kita isikan nomor WA dari si pemesan ini ya teman-teman. Ini sebagai contoh, teman-teman di rumah bisa kayak mengembangkan sesuai dengan kreativitas teman-teman ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung atur-atur lagi, tapi kayak agak ada yang mengganjal gitu ya teman-teman, kayak kurang pas itu ya teman-teman. Kita akan langsung atur-atur lagi teman-teman. Kita taruh di bagian paling atas, agak ke atas. Lalu yang ini ya teman-teman, kayak shape-nya ini kita tutup matanya supaya hilang. Lalu yang ini sosmed sama tulisan-tulisannya ini kita akan langsung bawa ke bawah, atau kita atur-atur lagi supaya di bawahnya save yang besar tadi ya teman-teman. Langsung kita atur-atur lagi sampai kiranya pas. Selanjutnya kita akan langsung mengisikan di bagian yang kotak-kotak besar ini ya teman-teman. Kotak-kotak besar yang warna putih ini ya teman-teman, kita akan mengisikan seperti size, kayak kode dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Langsung kita ketikkan yang pertama itu, kita akan langsung ketikkan
kode ya teman-teman, kode barang dari bajunya ini ya teman-teman. Kita ketikkan kode karena biasanya yang bagian atas itu biar diisikan kode ya teman-teman, kode barangnya ini. Kita gunakan font hurufnya itu badani ya teman-teman, badani yang bold itu ya teman-teman. Pokoknya yang itu teman-teman kalau nggak ada ya silahkan download gitu ya teman-teman. Lalu ukurannya juga kita akan langsung agak kecilkan ya teman-teman. Kita langsung agak kecilkan, langsung klik move tool ya teman-teman. Lalu kita taruh yang di bagian paling atas ya teman. Kita taruh yang bagian yang paling atas supaya tidak kayak apa ya, tertumpuk sama yang putih itu loh teman-teman. Kotak-kotak putih itu tadi kan di bagian atasnya, jadi kayak nggak bisa kelihatan kalau nggak tulisannya itu di bagian yang paling atas gitu ya teman-teman. Klik ALT langsung taruh yang di bagian bawah ya teman-teman. Langsung di bawahnya ini kita langsung gonta-ganti gitu ya teman-teman. Kita ganti menjadi pris ya teman-teman. Yang keduanya kita ganti pris, yang ketiganya kita akan langsung ganti menjadi apa ya teman-teman. Terakhir menjadi size ya teman-teman, ukuran dari barangnya ini ya teman-teman. Size .2 gitu ya teman-teman. Langsung klik centang kalau sudah. Selanjutnya kita akan langsung atur-atur lagi ya teman-teman. Lalu kalau dirasa sudah, kita akan atur-atur lagi teman-teman. Sebelum di save kita akan langsung atur-atur lagi. Kita klik centang kalau sudah. Selanjutnya kita terlalu banyak ya teman-teman, kayak jaraknya terlalu banyak, kita kurangin lagi. Selanjutnya kalau sudah dirasa sudah, kita akan langsung apa ya teman-teman, kita langsung merge grup lagi ya teman-teman, karena kita akan buat ini yang belakang, jadi kita grup jadi grup belakang gitu ya teman-teman. Kita ganti menjadi grup belakang ya teman-teman. Kan tadi yang sudah depan label baju, sekarang belakang label baju ya teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita akan langsung coba gabungin gitu ya teman-teman. Bagaimana kalau keduanya kita akan langsung gabungin gitu ya teman-teman, karena kita kalau biasanya mau nyetak itu digabungin jadi satu. Kita akan langsung biasanya jadi kayak bentuk cetakan ya teman-teman. Cetakannya itu biasanya menggunakan kertas AP260 ataupun AP230 sudah cukup teman-teman. Tapi sebelum digabungkan kita save ya teman-teman. Save di format PNG ya teman-teman, ataupun format JPEG juga nggak apa-apa. Kita namai belakang label ya teman-teman. Langsung klik save di format yang maksimum ya tentunya ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya yang depannya ya teman-teman, kita akan langsung depannya kita juga akan langsung save. Pokoknya di save itu ya teman-teman, di JPEG. Langsung kita namain ini yang bagian depan ya teman-teman, jadi kita namain depan label ya teman-teman. Selanjutnya klik save kalau sudah. Save di format yang maksimum tentunya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung close ya teman-teman, close bahan yang tidak terpakai ini ya teman-teman. Langsung kita buat new ya teman-teman, new dokumen, klik new, klik file, klik new. Langsung new dokumennya kita tunggu sampai terbentuk ya teman-teman. Kita tunggu sampai terbentuk, dan ketika di ukuran cm kita tinggal mengganti yang tingginya ini ya teman-teman. Kita akan menggabungkan keduanya, tinggal tingginya saja yang kita ganti gitu ya teman-teman, karena kan lebarnya tetap, cuma panjangnya yang kita ganti. Jadi kita akan langsung kalau sudah, kita akan langsung apa ya teman-teman, memberikan garis bantu ya teman-teman, supaya kita tahu posisi tengahnya itu di mana gitu ya teman-teman. Langsung kita import save-savean kita tadi ya teman-teman. Kita langsung seret ke project kita ini
ke project ini ya teman-teman, maksudnya. Langsung kita restore layar supaya bisa diatur lagi teman-teman. Lalu kalau sudah, selanjutnya yang tinggal yang belakangnya teman-teman. Yang belakangnya ini kita centang dulu sebelum di restore layar, langsung restore layar ya teman-teman. Klik edit, transform yang vertikal ya teman-teman, untuk membalik ke arah yang atas gitu ya teman-teman, untuk membalik ke arah atas. Dan ini kalau sudah ya teman-teman, kita langsung kita detail gitu ya teman-teman, supaya kita tahu sudah pas atau belum itu ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan langsung save ya teman-teman. Kita hilangkan dulu yang garis bantunya ini ya teman-teman. Kalau sudah hilang, kita lihat detailnya lagi apakah kayak sudah pas. Kalau sudah pas ya langsung kita save ya teman-teman. Kita langsung klik file, klik yang save as ya teman-teman tentunya. Kita klik yang save as, selanjutnya kita simpan di format JPEG. Langsung kita namai bukan stiker ya teman-teman. Kayak label baju saja ya teman-teman, label baju jadi, karena ini kan sudah file terakhir ya teman-teman. Kita simpan di format yang maksimum. Selanjutnya kita akan langsung lihat ya teman-teman, hasil kita ngedit hari ini, hasil kita desain hari ini ya teman-teman. Dan inilah teman-teman hasilnya. Silahkan teman-teman coba di rumah, teman-teman kembangin ya teman-teman. Sekian tutorial dari saya, bye bye. Nah teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas video dari saya, and bye bye.